Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Eviana dari Manajemen Pendidikan Islam kelas B semester 3. Kali ini saya akan mengulas kembali materi tentang konsep dasar kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri yaitu perilaku dan sikap seseorang dalam mempengaruhi bawahan agar mereka dapat bekerja sama sehingga membentuk suatu kerja yang harmonis dengan mempertimbangkan aspek efektif dan efisiensi, sehingga mereka bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu kualifikasi pemimpin yang dapat memungkinkan ia untuk memainkan perannya sehingga dapat menopang kondisi dengan baik. Di antaranya yaitu 1. Watak dan kepribadian yang terpuji. Yang kedua, prakarsa yang tinggi. Yang ketiga, sadar dan paham kondisi lingkungan sekitarnya. Yang keempat, intelijensi yang tinggi. Yang kelima, berorientasi terhadap masa depan. Yang keenam, sikap terbuka dan lugas. Dan yang terakhir yaitu komunikasi yang efektif. Yang ketiga yaitu tipe seorang kepemimpinan atau tipe seorang pemimpin yang baik, yaitu menurut Giorgio Terry, diantaranya yaitu 1. Kepemimpinan pribadi. Yang kedua yaitu kepemimpinan non-pribadi. Dan yang ketiga yaitu kepemimpinan otoriter. Yang keempat, kepemimpinan demokrasi. Dan yang kelima yaitu kepemimpinan paternalistik. 3 implikasi penting mengenai kepemimpinan yaitu diantaranya 1. Kepemimpinan harus melibatkan seseorang atau bawahan. Yang kedua yaitu menyangkut distribusi otoritas yang tidak mungkin seimbang di antara manajer dan bawahan. Dan yang ketiga yaitu manajer dapat mempengaruhi bawahannya dengan segala sifat kepemimpinannya. Selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Yang nomor 1, mengatur kapasitas. Mengatur kapasitas khususnya pemimpin yang perlu membuat pengaturan yang luas untuk asosiasi dan untuk dirinya sendiri sebagai individu yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan otoritatif. Penataan mencakup 2 hal atau lebih, yaitu spesifikasinya, penataan tidak tertulis yang akan digunakan untuk sementara waktu. Yang kedua yaitu sebuah pengaturan tersusun yang akan digunakan untuk memutuskan latihan yang akan diselesaikan pada premis yang ditarik dan memutuskan strategi dasar. Yang kedua yaitu fungsi berpandangan ke depan. Seorang pemimpin yang secara konsisten melihat ke depan, menyiratkan bahwa dia benar-benar ingin mendorong apa yang akan terjadi dan secara konsisten mengetahui tentang hasil potensial. Dan yang ketiga, fungsi pengembangan loyalitas. Pengembangan ini tidak hanya di kalangan pengikut, tetapi juga bagi para cikal bakal tingkat rendah dan menengah dalam pengumpulan tersebut. Untuk mencapai keteguhan ini, seorang pemimpin sendiri harus memberikan teladan yang baik bagi para bawahannya. Yang keempat, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah kemampuan pemimpin untuk secara terus-menerus memeriksa kapasitas untuk melaksanakan pengaturan. Dengan pengawasan, halangan dapat ditemukan. Selanjutnya, fungsi mengambil keputusan. Pengambilan keputusan merupakan fungsi yang tidak sulit untuk dilakukan oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, banyak pemimpin menunda mengambil keputusan. Bahkan ada pemimpin yang tidak memiliki keberanian untuk memutuskan begitu saja. Metode pengambilan keputusan
dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Dan nomor 6, fungsi memberi motivasi. Seorang pemimpin perlu secara konsisten memperhatikan bawahannya. Pemimpin harus memiliki pilihan untuk memberdayakan pendukung, mempengaruhi bawahan mereka untuk bekerja dengan giat dan menunjukkan eksekusi yang hebat terhadap asosiasi yang mereka pimpin. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur kepemimpinan menurut Wahyu Sumojo. Nomor 1, unsurnya yaitu adanya kepemimpinan. Pemimpin sendiri adalah komponen utama administrasi yang akan menjadi dorongan utama atau berpotensi berdampak pada individu atau pertemuan orang lain. Yang kedua yaitu adanya pengikut. Unsur kepemimpinan yang kedua adalah adanya pengikut, khususnya satu atau kumpulan individu yang diberdayakan atau dipengaruhi dengan tujuan yang mereka inginkan selanjutnya. Yang ketiga yaitu adanya sifat atau perilaku tertentu. Adanya sifat atau perilaku tertentu yang digerakkan oleh seseorang pimpinan yang dapat digunakan untuk memberi energi serta mempengaruhi individu dan kumpulan individu lain. Dan yang keempat yaitu adanya situasi kondisi tertentu. Unsur terakhir ini yaitu memungkinkan terlaksanakannya kepemimpinan, keadaan, dan kondisi yang dimaksud ada dua macam, yaitu pertama situasional dan kondisi internal. Yang kedua situasi dan kondisi eksternal organisasi yaitu lingkungan secara keseluruhan. Jabaran materi hari ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.